Monggo Iya, Kak. silakan. Nggih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Profesor Setia Gunawan sebagai penceramah kajian, yang kami hormati juga Bapak Rektor ITS dan seluruh jajarannya, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Nurul ITS, Bapak Asyuri dan seluruh jajarannya, dan tentunya jamaah Masjid Nurul ITS yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu secara online dalam pengajian pada subuh kali ini. Untuk pengajian pada subuh kali ini, insya Allah tema yang akan dibahas yakni kajian produk halal. Selanjutnya, sholawat serta salam marilah tetap kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Sebelum kita memulai pengajian pada subuh kali ini, alangkah baiknya kita buka terlebih dahulu dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillah. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Baik, acara selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Profesor Setia Gunawan untuk memulai pengajian pada subuh kali ini. Kepadanya waktu dan tempat kami serahkan. Izin share screen ya, Mas. Baik, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati segenap para pimpinan Manarul Ilmi maupun Al-Kelas SPR. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan juga kepada para jamaah sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya dengan beliau sampai akhir zaman. Amin. Pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian produk halal kita. Alhamdulillah sudah beberapa bulan ya kita mengkaji dasar-dasarnya. Alhamdulillah kalau kita runut, insya Allah sudah cukup begitu. Selanjutnya kita mencoba untuk membahas dari segi sejarah dan juga atau peluang bisnisnya di sini. Sini dengan judul peluang dan tantangan industri halal. Gitu ya. Yang akan kami sampaikan 30 ke depan adalah halal itu penting. Kemudian ini tujuannya secara ekonomi adalah untuk penguatan industri nasional. Oleh karena itu kita perlu strategi, ya, dan apa saja strateginya, yaitu ini ITS mengusulkan kader penggerak halal dan juga ada pendampingan. Begitu. Dan tak kenal maka tak sayang, maka untuk pembuka coba kami tampilkan perkenalan terkait pusat kajian halal. Jadi pusat kajian halal ITS itu ada di belakang ya, di belakang sini di Research Center Building di lantai 7. Kami dilengkapi dengan satu lab uji PCR, DNA, ini tes DNA. Kemudian juga kami punya 3 auditor halal. Ya, biasanya auditor halal ini
identik dengan lembaganya adalah LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Kemudian kami juga mempunyai 47 penyelia halal. Ini 47 penyelia halal ini, penyelia halal kayak pendamping halal ya di UMKM tersebut. Alhamdulillah dengan sumber daya yang ada ini, baik lab, auditor maupun penyelia, kita mencoba menyusun visi dan misi gitu ya. Visinya adalah menjadi lembaga rujukan dalam kajian halal berbasis ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga dunia. Misinya yaitu membangun kesadaran halal ini, sehingga tercipta komitmen bahwa saya harus terbiasa dengan halal, mencari yang halal. Itu komitmen yang akan kita bangun. Dan bidangnya tidak hanya masalah pangan atau keuangan, begitu ya. Di sini ada banyak bidang, ada 7 bidang: pangan, obat, kosmetik, media, hiburan, keuangan, fashion, dan wisata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini 8 bidang. Wisata juga. Gitu. Nah, ini ngomong masalah halal itu nggak bisa kerja sendirian. Jadi harus ada sinergi kolaborasi dari berbagai macam dinas terkait, ya, lembaga terkait. Gitu. Jadi milestone-nya selama 5 tahun ke depan, 2020-2024 adalah dengan adanya meningkatkan kesadaran tadi, kemudian ada pelayanan, diharapkan nanti ada pengembangan wilayah terpadu terkait halal ini. Jadi ada komunitas-komunitas begitu. Mengapa ini perlu? Nanti akan kita bahas. Halal ini itu saat ini hanya pada golongan tertentu saja, belum menyeluruh ya. Ini hasil dari kami turun ke lapangan ya. Belum menyeluruh ke pelosok-pelosok bawah, itu belum tahu, belum sadar, apalagi komitmen begitu. Nah, layanan PKHITS yaitu meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ini adalah tridharma perguruan tinggi. Pendidikan, kami membentuk tagline kader penggerak halalnya melalui training, FGD, program studi. Alhamdulillah dari kimia sudah punya teknik pangan ya, program studi baru pangan, dan semoga nanti ITS juga punya program studi pasca masalah halal ya, semoga demikian dalam waktu ke depan. Untuk penelitian, kami memaksimalkan fasilitas lab uji yang ada, dan juga kami mempunyai mengelola jurnal halal riset di sini. Untuk pengabdian masyarakat, kita fokuskan pada pendampingan untuk komunitas pelaku usaha mikro kecil. Itu yang menengah sama besar, biasanya alhamdulillah sudah mandiri, mereka sudah punya sistemnya sendiri. Tapi kita terbuka ya untuk ke sana. Jadi kita menerima CSR dari perusahaan-perusahaan untuk membina komunitas ini. Tahun ini kita ada, alhamdulillah menerima ada 5 yang CSR begitu. Kita laksanakan. Mengapa halal itu penting? Ya, ada 4 yang bisa kita utarakan di sini. Yang pertama adalah ini perintah agama. Kemudian yang kedua, ini peluang bisnis. Jadi bagi orang-orang yang mohon maaf nggak ngerti ini perintah agama tidak, mereka fokus pada ini bisnis ini. Kemudian ini juga bisa untuk meng-screening produk impor. Dan yang keempat, ini hukum yang berlaku di NKRI. Sesuai dengan ini ya, dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 itu negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaannya. Dan hak konsumen muslim ya untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum dari negara terkait produk-produk yang digunakan. Salah satunya adalah sertifikat halal ini, produk-produk halal ya.
Karena umat Islam ya itu mempunyai kewajiban untuk mencari yang halal, yaitu sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Di sini yang disebut tidak hanya ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, tapi langsung wahai manusia, makanlah yang halal dan baik. Di sini ada kata-kata halal dan juga ada kata thayyib. Dan dua kata ini nanti diterjemahkan di lembaga negara kita ya. Untuk masalah thayyib itu adalah BPOM, untuk halal adalah Kementerian Agama, begitu, BPJPH. Kemudian di dalam hadis Nabi riwayat Tabrani ini dikatakan thalabul halal wajibun ala kulli muslimin ya. Mencari yang halal itu wajib bagi setiap muslim. Dan tentunya banyak sekali ya ayat Al-Qur'an yang lain yang mewajibkan kita untuk mencari yang halal. Ini sebagian kecil saja. Itu yang pertama, mengapa halal penting. Yang kedua, ekonomi ya. Dunia saat ini ya muslimnya itu 1,8 billion. Ini setara dengan 24,1%. Gitu. Indonesia ya 232 million, setara dengan 87% komposisi dari masyarakat Indonesia. Makanya Indonesia ini adalah mayoritasnya adalah umat Islam, begitu. Jawa Timur sendiri itu 96% yang muslim. Data-data ini ya, ini dari segi orang ekonomi, wah ini kue yang menarik ini, begitu. Ya. Menurut catatan dunia, laporan dari Global Islam Economy, dengan 1,8 billion ini atau 24% ini, kontribusinya sebesar 2,2 triliun dolar US dollar ya per tahun. Ini prediksinya sebelum COVID ya, itu 5,2. Tapi saat karena COVID direvisi menjadi 3,1% per tahun. Dan diperkirakan itu mencapai 2,4 triliun US dollar pada tahun 2024. Nah, ini dari segi ekonominya sedemikian besarnya, seperti itu pasarnya itu. Nah, kemudian dari segi pelakunya, pelaku usahanya di Indonesia, ini di Indonesia ya, itu pelaku usaha yang paling besar 99% itu adalah mikro kecil. Mikro kecil ini. Yang menengah, yang besar itu berapa ini? Kalau di total sekitar 0,1%. 0,1%. Hubungannya apa dengan halal ini pelaku usaha? Perlu dengan semua ketahui ya. Halal ini, sertifikat halal itu sebelumnya itu bukan kewajiban. Ya. Sebelumnya itu hanyalah sukarela. Sekali lagi halal itu sukarela dulu itu. Sebelum tahun 2019 itu sukarela namanya. Nah, orang-orang yang sukarela ini dalam artian biasanya orang-orang yang usahanya itu yang besar dan yang menengah ini sukarela. Itu ada yang kecil juga ya, yang mikro ada. Itu yang dari yang dibina oleh dinas-dinas itu. Tapi kecil sekali yang mendapatkan sertifikat halal sukarela ini. Banyak sekali hal-hal ataupun pemahaman ya yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat halal. Makanya kemarin ketika saya ketemu sama para UMKM, saya terenyuh juga ya berkali-kali terkait halal ini. Yang ini dari yang mikro ya. Pertama, ngurus halal itu susah Pak Guru. Ngurus halal itu mahal begitu. Berapa sih yang mikro?
kecil mikro itu 3 jutaan Bapak Ibu sekalian. Yang besar sama menengah ini besar sekali ya. Yang saya dengar itu sampai ada bayar bayar sertifikat halalnya ya. Kemudian nanti harus bayar akomodasinya, para audit dan sebagainya. Itu masih ada biaya-biaya plus-plus yang lainnya begitu. Banyak. Itu dari dinamika yang ada di lapangan mengatakan demikian. Terus yang mikro tadi itu juga mengatakan, Pak, kalau kami ini ngurus sendiri susah, Pak. Udah pakai calo saja, itu mudah. Itu yang terjadi. Saya sendiri sangat terenyuh perkataan ini ya. Kenapa? Halal itu kan identik dengan Ini pengantar ya, malas. ya, jadi halal itu kan identik dengan Islam begitu ya. Jadi kalau Islam misalkan diidentikan dengan yang susah, yang mahal begitu, itu kan agak perlu diperbaikilah begitu. Ya, ini juga masukan dari berbagai macam pihak yang berkenaan dengan ini. Semoga masalah halal ini segera dimudahkan ya, sehingga semua masyarakat yang mikro kecil ini bisa segera mendapatkan haknya seperti itu. Kemudian dari segi ekonomi juga ya, ini kan peraturan, maka produk yang beredar itu legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, sehingga meningkatkan daya saing begitu, dan juga bisa memperluas pemasaran. Dengan halal itu identik dengan aman, mutu dan gizi, sehingga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga bisa menambah nilai tambah begitu. Ini yang perlu diingatkan kepada para pelaku usaha, dan itu tidak bisa sendirian. Kita sebagai konsumen juga harus ya ikut di sana, yaitu dengan cara membeli produk yang ada logo halalnya. Selama kita nggak aware, sama saja bagi mereka. Dan sekali lagi, ini halal itu bisa untuk memproteksi ya barang-barang impor dari luar negeri gitu, sehingga tidak mudah masuk ya, kan biasanya mereka harganya lebih murah gitu. Lah, aspek hukumnya halal itu wajib itu mulai tahun 2014. Ini sekali lagi itu ya, halal itu wajibnya baru 2014 dengan adanya Undang-Undang 33 di sini. Kemudian dari Undang-Undang nomor 33 2014 ini terbentuklah men-trigger dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional itu menyusun namanya Master Plan Ekonomi Syariah. Ini pertama kalinya Indonesia punya ini. Ya, 2019 sampai 2024. Undang-undang sampai keluar di sini, akhirnya juga Dinas Kementerian Perindustrian ini mengeluarkan tahun 2020 ya, kawasan industri halal. Ini serius artinya. Dan di Jawa Timur ada namanya kawasan industri Sepenlok. Itu sekitar 230-an hektar ya. Dan sekarang sedang dalam pembangunan di sana. Nah, ini ketika tahun 2020 ini pemerintah melakukan kawasan industri semuanya terhentak ya. Ini serius berarti begitu. Dan masuk di Undang-Undang Cipta Kerja semuanya ya. Masalah tarif tadi alhamdulillah sudah diatur tahun ini, yaitu peraturan Menteri Keuangan tarif layanan PLU BPJBH. Jadi masalah tarif sudah tidak ada masalah ya. Dan kemarin barusan saja itu para UMKM menghubungi Pak, di dalam Cipta Kerja ini kan UMKM gratis katanya gitu karena bisa self declare. Nah itu sampai sekarang masih belum bisa. Kalau dia nanya, self declare itu adalah belum bisa sampai saat ini. Sekarang masih reguler, yaitu yang berbayar. Yang berbayar di sini bisa melalui fasilitasi dari dinas-dinas yang terkait. Begitu. Nah, sekali lagi undang-undangnya mengatakan kan produknya itu
yang masuk beredar dan diperdagangkan itu wajib bersertifikat halal, ya. Itu dikecualikan barang-barang yang haram. Jadi kalau khamr nggak perlu di sertifikat halal kan, nggak perlu. Ini produknya meliputi kategori barang dan jasa. Ini yang perlu juga ditekankan, ya. Yang barang meliputi makanan, minuman, kosmetik ini. Kemarin ada yang nanya, Pak, saya itu punya usaha BBM, apakah perlu? Ya, BBM nggak perlu, ya. BBM nggak perlu BBM karena semangatnya terkait halal. Jadi ini barang itu. Makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan yang dipakai, digunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi kemudian jasa ini juga masih kurang dimengerti oleh masyarakat pelaku usaha. Jadi meliputi penyembelihan seperti rumah potong hewan, kemudian pengolahan, ya, penyimpanan, gudang-gudang itu, ya, pengemasan, distributor, misalkan kayak Gojek, ya, kemudian penjualan dan penyajian. Bagaimana menyajikan daging itu, misalkan ketika di lapak, ya, nggak boleh dicampur, harus dipisah dan sebagainya. Ini semuanya telah diatur, meliputi tersebut. Dan ini yang sering kali juga menjadi pertanyaan, ya, apa saja atau kapan berlakunya. Jadi pangan, food and beverage itu berlaku mulai 17 Oktober 2019. Dikasih waktu 5 tahun transisi, ya, transisi itu sampai 17 Oktober 2024. Jadi transisi ini dalam arti, Bapak sekalian, awalnya itu kan memang sukarela, begitu, ya. Jadi ini mau diwajibkan tahun 2024 ini, begitu. Nah, ini transisi, ini penyiapan. Saat ini transisi. Kalau masyarakat kota selama ini kalau sukarela itu biasanya kan perusahaan besar, menengah itu, ya, itu biasanya masyarakat perkotaan itu sudah aware masalah halal ini. Tapi kalau sudah ke desa, ke pelosok begitu, di mana banyak pelaku usaha mikro di sana, ini masih belum terselesaikan dengan baik definisi halal itu. Ya, nih masih ada waktu, sekarang 2001, masih ada waktu 3 tahun lagi begitu. Nih, ini tantangan. Ada tantangan yang di depan mata bagi semua pihak yang mempunyai tanggung jawab di sini. Salah satunya adalah ITS melalui Pusat Kajian Halal. Untuk yang non pangan itu kayak medisin, ya, alat kesehatan semuanya ini masih belum diatur dan rencananya itu mulai tahun ini 17 Oktober 2021. Jadi kalau ini bisa diatur, jadi kemarin ada webinar masalah kemandirian obat dan obat-obatan gitu. Saat ini kita 95% terungkap bahwa kita nggak mandiri. 95% itu kita impor, Pak. Semuanya bahan-bahan obat itu. Nih, kita belum mandiri yang di sini. Mudah-mudahan dengan adanya halal itu produk impor ada kerannya diseleksi, maka produk UMKM dalam negeri bisa terstimulasi, ya, itu untuk bangkit seperti itu. Kenapa demikian? Karena yang dari impor itu mereka sudah mass production-nya besar sehingga harganya lebih murah. Jadi selalu masalah harga gitu. Ngapain bikin sendiri harganya mahal, kemudian kalau beli impor itu lebih murah. Nah, itu yang menjadi masalah, ya, terkait masalah kemandirian, baik yang non pangan maupun yang pangan sendiri, seperti itu. Nah, strateginya, bidang-bidangnya ini, ya, menurut master plan ini, dan ini juga sesuai dengan dari Global Economic Islam, ya, meliputi halal food agriculture, halal media dan kreasi, ya, kemudian obat dan kosmetik, fashion, travel, dan juga keuangan. Ini tidak hanya melulu masalah makanan dan minuman ataupun masalah keuangan.
Dalam tahun-tahun terakhir, saya kemarin ketemu dengan MES, Masyarakat Ekonomi Syariah, mereka sadar bahwa ternyata selama ini ada penciutan masalah halal, penciutan ya apa itu. Jadi seolah-olah halal itu hanya keuangan syariah yang ada itu, keuangan syariah. Padahal halal itu luas seperti ini ya. Alhamdulillah di master plan telah direvisi begitu. Bagaimana strateginya begitu? Strateginya adalah yang sebagai peneliti mari kita riset masalah halal. Kemudian kalau sebagai apa ya yang lainnya bisa meningkatkan substitusi impor pelaku usaha. Kalau ada bisa disubstitusi juga peneliti juga ya. Untuk substitusi impor tepung terigu itu dari gandum itu impor 100% impor kita dan itu lumayan ya angkanya ekonominya, makanya ada penelitian terkait substitusi tepung terigu menggunakan cassava, singkong, menggunakan porang dan sebagainya. Kawasan-kawasan halal alhamdulillah sudah Jawa Timur sudah ada mulai begitu sudah bergerak ya, komunitas-komunitas ini sudah bergerak, kemudian sistem informasi ada, dan kalau ABC ini sudah, maka tibalah yang D, yaitu kita bisa ngomong masalah ekspor ke atau memasarkan produk-produk ke luar negeri. Ini adalah kawasan industri halal yang ada di industri ya di Indonesia, 118 kawasan industri. Dan satu-satunya ini data tahun 2020. Dan satu-satunya kawasan halal ada di Jawa Timur di sini. Ya, Jawa Timur. Sevenlock. Bagaimana sih? Nah, kemarin ada UMKM yang dari Papua nanya itu terkait kriteria produk halal. Begitu. Apa sih Pak yang dimaksud dengan halal itu produk halal itu? Jadi sekali lagi halal itu identik dengan yang muslim halal kan ya halal gitu ya, baik dari aspek zatnya maupun di luar zatnya. Tapi bagi non muslim halal itu identik dengan baik gizinya, higienis, pokoknya baik-baik yang mutunya seperti itu. Ya. Dan masalah yang baik-baik tadi, baik gizinya, safety-nya itu di Indonesia itu terkait toyib ya, yang ngurus adalah BPOM, Badan Pemeriksa POM-nya P, O-nya obat, M-nya adalah kosmetik di sini. Terus kemudian kalau yang berisiko rendah bagi para usaha mikro gitu, nggak perlu ke BPOM, cukup dinas kesehatan saja gitu. Tapi ini tertentu ya, yang berisiko rendah gitu. Untuk yang daging segar dan sebagainya, penjaminan higien dan sanitasi ada di pertanian. Ya, kalau ini sudah lengkap semua, kita sebut dengan izin edar begitu, maka baru ngurus halal. Flow-nya adalah ke sana. Begitu. Dan ini diatur ya terkait sistem jaminannya. Ini kalau izin edar ada bahasa Jawanya GMP ya, Good Manufacturing Practice begitu. Nah, kalau bahasa Indonesianya cara produksi pangan olahan yang baik. Ini ada lengkap ya beberapa kriteria elemen begitu yang harus dipenuhi. Oleh karena itu sebelumnya kalau menengah sama perusahaan besar gitu itu mudah sekali. Nah, kalau mikro kecil, nah ini kami punya pengalaman. Ini agak memang berat sekali ya mikro kecil ini untuk mendapatkan ini, untuk mengerti, untuk menyiapkan masalah ini. Ya, tapi ini adalah salah satu syarat tantangan tersendiri supaya mempunyai kesempatan untuk daftar halal begitu. Itu adalah tantangannya industri halal ini untuk mikro kecil, karena mikro kecil ini 99% tadi ya nggak main-main, itu 99% tadi jumlahnya itu. Nah, ini sistem jaminannya untuk menekan halal juga ada sistemnya ya, sistem jaminan produk halal di sini namanya SJPH.
dalam pemahaman pendampingan itu ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada pelaku usaha, bahwa sertifikasi halal Indonesia itu menganut sistem telusur ya, atau traceability seperti ini. Jadi dicek di tiap proses sebelumnya dari hulu sampai hilir satu persatu, karena di setiap proses tersebut itu ada titik kritisnya, yaitu aktivitas pada rantai proses produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan suatu produk. Kebanyakan dari kita, ya, yang saya temui paling tidak, itu meremehkan ini, ya, karena kita mungkin mayoritas Muslim, nggak perlu gitu tuh Pak, lihat aja orangnya, kalau orang yang Muslim ya mesti yang diperdagangkan adalah halal, begitu. Kemudian bukan end product analysis. End product analysis itu dicek di lab tadi. Kami sudah punya labnya ya, analisanya. Jadi untuk Muslim only di sini, kalau ngandung babi, kalau ngandung terdeteksi ada berarti haram. Kalau enggak berarti halal. Ada homernya enggak begitu. Kalau ada homernya berarti haram. Kayak gini. Ini adalah end product analysis. Di Indonesia tidak berlaku ini. Yang berlaku adalah traceability. Kemudian tantangan berikutnya yaitu pengetahuan di masyarakat terkait halal itu sendiri. Penetapan halal itu sesuai dengan syariat Islam. Ya. Dan juga harus sesuai dengan fatwa MUI. Yang ini, fatwa MUI ini yang biasanya dihilangkan. Hanya sesuai dengan syariat Islam yang terjadi di masyarakat. Padahal di syariat Islam di sini itu kadang-kadang terjadi perbedaan, ya. Jadi ada dua aspek di sini dengan syariat Islam, aspek zatnya dan aspek di luar zatnya. Pada umumnya yang aspek zatnya ini semuanya hafal di luar kepala. Yang sering diabaikan aspek di luar zatnya. Apa itu? Ya, kita lihat aspek zatnya misalkan bangkai, darah, daging babi, ya, sembelihan atas nama selain Allah, sembelihan untuk sesaji, binatang yang disembelih tanpa basmalah, homer, ya, kemudian himar zina ini segala yang menjijikan dan kotor, jalalah, sesuatu yang membahayakan, binatang yang diperintah untuk dibunuh dan juga ada binatang yang dilarang untuk dibunuh, ya. Ini dari zatnya. Dari sini pun ada beberapa terjadi perbedaan pendapat begitu, ya. Kemudian apa yang di luar zatnya, seperti ini hasil usaha kejahatan berlebihan tercampur, ya. Nomor 3 ini kontaminasi. Ini yang sering juga terjadi di masyarakat di dalam prosesnya, proses produk halalnya itu tercampur, ya. Karena mereka biasanya tuh mikro itu nggak mempunyai alat sharing fasilitas biasanya. Di pasar ketika mereka menggilingkan daging, campur mereka. Nah, yang punya ini tidak memahami ini. Jadi jam 7, jam pertama dia giling daging kambing misalkan. Kemudian berikutnya setelah dibersihkan di lab begitu daging babi. Setelah itu cuma di lab daging sapi. Nah, itu nggak boleh. Meskipun dia ngomong sudah di lab dibersihkan begitu. Itu sudah tercampur ini di sini. Itu titik kritis. Lah, fatwa MUI ya, ini dua-duanya harus jadi satu. Karena ada perbedaan pendapat tadi di dalam syariat Islam itu, perbedaan mazhab ya. Itu maka negara hadir dengan cara melalui fatwa MUI tersebut memutuskan yang berlaku di Indonesia apa begitu. Ini contohnya ya. Fatwa standarisasi fatwa ini, standarisasi penyembelihan dan sebagainya. Ini jadi satu, nggak bisa ditinggal untuk mendapatkan sertifikat halal. Ini tantangan tersendiri bagi pelaku usaha. Contoh ini yang kemarin ditanyakan dari para pelaku usaha UMKM di Papua. Produknya di dalam sistem jalur produk halal tadi terkait kriteria produk itu, nama produk diatur, karakteristik sensori produk diatur, bentuknya diatur, mereknya juga diatur, kadar etanol, ya, homer, ya dan sebagainya.
Ini semua diatur. Contoh seperti ini. Ini baru sadar, baru tahu ini para biasanya. Nah, produk nggak boleh yang kayak gini baru tahu. Kan ini termasuk yang di luar zatnya tadi ya. Ini di luar zatnya. Kalau di dalam zatnya sendiri, misalkan ini rawon ya, daging sapi. Tapi kalau dikasih nama rawon setan, nggak akan dapat sertifikat halal. Begitu. Ini kami kasih contoh studi kasus daging ayam halal. Tadi di depan kita sudah ngomong terkait bahwa halal itu awalnya sukarela, kemudian diwajibkan, undang-undangnya tahun 2014 dan berlaku baru mulai tahun 2019. Begitu. Pertanyaannya adalah, ini saya bertanya-tanya kapan hari itu dan akhirnya dapat jawabannya. Loh, kita ini kan Muslim, negara Islam terbesar, negara dengan mayoritas Muslim penduduknya yang besar gitu. Masa sebelumnya itu nggak ada peraturan masalah pelindungan halal ini? Ternyata jauh sebelumnya itu ada, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Kita lihat ini adalah wilayah halal terpadu hasil binaan PKITS tahun 2020. Dari 400 yang kita bina, 126 saja yang mereka itu mau menerima terkait definisi halal dan semuanya itu. Yang lainnya itu agak kesulitan. Banyak yang sering protes saja ada juga. 126 ini. Mereka menerima kan agak susah memang ya mendapatkan sertifikat halal begitu. Akhirnya kita kasih halal like. Halal like itu binaan kajian ITS seperti ini. Ini mereka punya, kita kasih plakat seperti halal like ini, kita menyebarkan ke mereka. Oh, alhamdulillah mereka senang sekali mendapatkan ini. Jadi mereka sudah diverifikasi oleh pusat kajian halal ITS, mendapatkan QR code ini. Jadi tidak bisa ngaku-ngaku karena QR code-nya kalau di-scan ini akan terhubung dengan website ITS di sini. Ini salah satu usaha ITS ya untuk sosialisasi masalah halal ini begitu. Dan ini luar biasa kalau bisa nanti semua pesisir ini ya ada logo binaan ITS, diharapkan itu segera tengah-tengah ini semuanya bisa men-trigger yang lain begitu. Bagaimana caranya ITS mensosialisasikan ini, digandengkan dengan kampus Merdeka Belajar, yaitu melibatkan mahasiswa KKN begitu ya. Kita pendampingannya disesuaikan dengan labelnya. Ada UMKM hanya yang punya KTP saja begitu. Ini label C. Maka tindak lanjut yang kita dampingi adalah kita dampingi, kita sadarkan untuk segera ngurus izin usaha. Kalau sudah punya izin usaha level B di sini, kita dampingi segera ngurus izin edar. Jika sudah punya izin edar, maka kita dampingi untuk mengurus sertifikat halal. Ini yang kami kerjakan begitu. Nah, terkait bahan hewan ya, itu ada kritikal di sini, yaitu apakah hewan disembelih sesuai dengan syariat Islam di sini? Tidak hanya sesuai dengan syariat Islam dan memiliki sertifikat halal MUI. Tuh, ini loh. Jadi ini sesuai dengan syariat Islam dan memiliki sertifikat halal MUI begini. Ini aturannya seperti itu. Ya, penetapan halalnya ada fatwa MUI ini. Kalau tidak boleh digunakan oleh orang Muslim, tapi boleh dipasarkan untuk orang-orang non-Muslim, boleh. Begitu. Di sini. Ternyata sejak tahun 2009 ya, undang-undang terkait ternak kesuan itu sudah ada sertifikat halal itu yang mewajibkan sertifikat halal. Ini intinya segi pengawasan mungkin yang sangat diperlukan ya, karena banyak sekali kita kesulitan untuk mendapatkan daging ayam halal di pasaran itu yang ada logo halalnya atau sejenisnya itu agak kesusahan. Ini sudah diwajibkan mulai tahun 2009 terkait ternak dan kesehatan hewan. Kemudian PP-nya tahun 2012 juga demikian.
Sertifikat veteriner ini tadi yang masalah higienis dan tadi ya, dan sanitasi di belakang Dinas Pertanian. Sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan. Sudah ada semuanya. Kota Surabaya tahun 95 ini sudah ada juga. Nih, pemungutan unggas harus dilakukan menurut tata cara agama Islam dan sesuai dengan ketentuan. Begitu. Sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Pertanian seperti ini. Jadi semuanya sudah ada, tapi masyarakat yang di bawah, ini kalau hasil FGD kemarin, ternyata semua undang-undang dan ini itu sudah lengkap kita itu. Tinggal pelaksanaannya ini yang kurang, ya, hilirnya kurang. Kenapa? Karena masyarakat sendiri, konsumen itu nggak aware juga. Kalau aware, akhirnya menjadi push trigger ya kepada pelaku usaha maupun pihak yang terkait untuk melaksanakan ini. Contoh misalkan, kalau nggak halal saya nggak mau beli ya, itu mereka akan lalu sendiri ya, tereliminasi sendiri. Ini terkait ayam yang dikatakan halal apabila ini fatwa MUI-nya mengatakan demikian. Sudah terpotong 4 saluran, baik esofagus, trakea maupun arteri ini. Jadi letak dari arteri kanan dan kiri ini itu bisa disembelih di ujung di pangkal kepala sini. Kalau nyembelihnya di bawah sini, maka sudah arterinya nggak akan terpotong, hanya esofagus maupun trakea saja yang terpotong. Ini tekniknya. Kemarin alhamdulillah kita juga sudah mengadakan ya CSR dari grup Pama Group ya dari Kalimantan itu seluruh Indonesia pesertanya hampir 300-an orang mengikuti pelatihan ini. Diharapkan mereka selanjutnya bisa mengaplikasikan ke tempat usahanya masing-masing. Ini rumah potong ayam halal. Ini agak susah menurut para pelaku usaha untuk mendapatkan informasi ini. Di pasar-pasar itu belum ada. Ini potensi ya potensi. Dan ini agak susah dilaksanakan karena konsumen sendiri nggak aware, nggak sadar. Dan perlu diketahui siapa yang menikmati bisnis halal ini Bapak Ibu sekalian, Brasil, Australia, India, France, China. Ini yang menikmati terkait ayam daging halal ini. Indonesia bagaimana? Yang mayoritas yang Muslim sebagai importer Pak, urutan keempat ini Pak. Ini sekedar bisa membuka wawasan kita, begitu ya. Kenapa ini demikian ya? Ya itu tadi kita nggak sadar halal konsumennya begitu. Baik, untuk bisnis ayam ini jadi rumah potong ayam ini sebagai titik kritisnya. Ternyata ada daging hangat dan daging dingin ya. Daging hangat ini pasar tradisional ya. Daging dingin ini biasanya di pasar modern. Nanti kita bisa diskusi karena waktunya. Makasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Profesor Setia Gunawan. Mungkin dari para jamaah ada yang ingin bertanya, monggo dipersilahkan. Mau tanya Prof Gun. Prof ya, monggo Pak Fakir dulu silakan. Oke. Tadi saya menarik yang ini Pak Prof Gunawan yang menyatakan bahwa mencari sertifikat halal sulit, kemudian ITS memberi label binaan ITS itu bagus sekali saya kira. Karena apa? Karena dengan demikian hakikat halalnya itu sudah dipenuhi dan kemudian diberi tanda oleh ITS. Ya, mudah-mudahan saja kalau betul seperti itu ya tanggapan saya tadi ya. Tanggapan saya seperti itu. Kalau betul seperti itu, ini merupakan usaha yang sangat bagus bagi ITS dan mudah-mudahan bisa benar-benar menjangkau seluruh Jawa Timur untuk yang pertama ini tadi, sehingga di Jawa Timur saja itu ITS sudah berhasil menancapkan ini ya labelnya
bahwa ini secara hakikat adalah halal menurut ketentuan, walaupun label formalnya belum ada. Jadi kalau ada ini, saya kira itu saja. Apa betul begitu anunya ceritanya, Prof Gun, mohon penjelasan. Kok mute, Prof Gun mute. Oh, iya. Pelaku usaha itu datang ke ITS itu biasanya Pak Fakih, minta sertifikat halal. Itu yang terjadi, ya. Nah, kemudian kami jelaskan, kami ini tidak mengeluarkan sertifikat halal, gitu. Kami ini mendampingi jenengan semua, gitu ya, kayak bimbingan belajar supaya mendapatkan sertifikat halal. Nah, karena kami tidak bisa melakukan sertifikat halal dan ada beberapa proses dokumen yang harus dipenuhi, standar-standar ya, bukan dokumen. Kalau saya ngomong dokumen tuh ada yang ngomong, lu mau soal halal itu cuma dokumen-dokumen tok Pak Gun. Namanya standar gitu ya. Oleh karena itu, bagi yang lulus tahun pengalaman kemarin 2020, 400 Pak Fakih yang kita bina. Itu 3 batch ya, itu totalnya 400. Hanya 126 saja yang memenuhi. Dan kami kasih plakat ini Pak Fakih. Ini yang plakat aslinya. Itu mereka senang sekali. Ya, kita memang desain kalau dulu itu cuma cap-capan gitu aja, di stiker begitu. Saya nggak mau. Kemudian kita buatkan yang bagus dan alhamdulillah logo ini itu sering ditampang oleh pelaku usaha, foto-foto selfie begitu di Instagramnya, di produknya begitu. Ada logo ITS ini. Benar seperti itu Pak Fakih. Ini usaha dari ITS untuk memperkenalkan itu. Iya, terus. Masih mute Pak Fakih. Apa namanya? Itu loh. Tadi kan ada dokumen atau persyaratan. Itu berarti apa namanya, pelaku usahanya yang tidak bisa memenuhi gitu. Atau lembaga sertifikasi halalnya yang agak sulit. Pelaku usahanya Pak Fakih. Oh, pelaku usaha. Karena ini mikro kecil. Jadi sangat-sangat di bawah. Terus kemudian pengetahuannya juga masalah ini masih kurang gitu, fasilitas higienis, produksi dan sebagainya yang kurang standar. Nah, itu banyak faktor di sana. Kalau betul begitu berarti langkah berikutnya itu pendampingan. Nah, pendampingan untuk bagaimana caranya yang 400 tadi bisa menjadi seperti 126 itu mungkin begitu ya. Tapi ya itu butuh tenaga besar dan mungkin juga butuh biaya besar kan gitu kan. Nggak tahu itu begitu itu mestinya kan bisa tahu untuk pengabdian masyarakat ITS atau pengabdian yang zaman sekarang sudah nggak boleh yang memberi fasilitas seperti itu. Pak Fakih, leres. Jadi untuk yang tahun 2020 kita 400 itu saya terangkan ya terkait flow bisnisnya, proses kita dalam mendampingi begitu. Sama kelihatan Pak Fakih? Sudah. Jadi ini Pak Fakih, ada 4 proses yang kami lakukan mendampingi. Pertama, kita ada seleksi UMKM dan mahasiswa KKN. Jadi kita gandengkan Kampus Merdeka Belajar ini dengan pengabdian masyarakat. Jadi ITS itu punya dana, kami dikasih tiap tahun itu 1 miliar Pak Fakih. Kemudian kita rupakan dalam bentuk hibah emas. Jadi ada hibah emas halal, produk berbasis produk itu, ya itu alhamdulillah tahun 2021 ini meningkat Pak Fakih. Maksudnya meningkat jumlah proposal yang masuk. Begitu. Artinya orang sudah banyak yang tertarik di sini. Ini kami seleksi Pak Fakih. Jadi yang daftar pertama kali banyak sekali, lebih dari 400 kita seleksi. Yang kita seleksi dari segi administratif saja dan segi dari area karena pandemi kita fokuskan yang Jawa Timur ataupun ke rumah dosen masing-masing yang dekat gitu supaya tidak terlalu perjalanan terlalu jauh begitu. Kita seleksi semuanya. Dan seleksinya ini detailnya ada label A, B, dan C. Pak Fakih. Ini tadi. Label C yang paling kecil, dia hanya punya KTP saja Pak Fakih, nggak punya yang lain-lain. Ini.
Nah, ini ABC ini kita training Pak Fakih selama 1 minggu. Ya, kita janjian. Jadi kita trainingnya itu selama 6 hari, 1 hari 4 jam. Ya, jam 8 sampai jam 12 kita. Kenapa demikian? Ini juga janjian sama para UMKM, kesepakatan supaya mereka tetap sehari-hari bisa mengerjakan bisnisnya begitu, tapi di samping itu juga punya kesempatan untuk pendampingan ini. Ini training kader penggerak halal, saya singkat KPH ini. Ini adalah entry masuk supaya mereka itu sadar masalah halal dan punya komitmen gitu. Nah, setelah di sini training, misalkan kemarin itu satu batch ya, ada seminar 190 begitu. Keluar dari training ini, itu kadang-kadang 10 UMKM itu sudah siap semuanya. Dokumen semua sudah selesai. Kenapa? Karena di dalam training itu, setiap hari 4 jam itu, 2 jam materi, 2 jam praktek, Pak Fat. Dan di sana kita kan lewat Zoom ya, itu ada mahasiswa KKN kan di sini. Jadi ketika praktek itu kita buat break room, masing-masing kelompok didampingi mahasiswa sama dosen di sana. Jadi praktek langsung begitu. Tapi memang kendalanya kalau UMKM itu pertama wifi. Yang kedua, mereka biasanya nggak punya komputer, mereka punya HP. Jadi pakai HP begini, nulis di HP itu kesulitan, ya. Ya. Jadi mahasiswa biasanya yang membantu. Tapi kadang-kadang misalkan dimintai dokumen itu nggak ada begitu. Nah, itu kesulitannya ketika training. Tapi mereka mengikuti itu. Ada ketika prakteknya itu mengikuti. Makanya sampai di akhir itu acara hari ke-6 itu sudah selesai semuanya. Karena ternyata mereka punya laptop ya, wifi nggak ada masalah. Jadi cepat mereka. Entah laptopnya anaknya atau tangganya begitu ya. Mereka ada yang seperti itu. Nah, 95%-nya tadi itu kita dampingi mahasiswa. Saat ini tahun ini juga demikian. Trainingnya sudah selesai kemarin bulan Agustus ya. Tanggal 2 sampai tanggal 7. Saat ini kita dampingi Pak Fakih. Mereka yang 95% tadi, mahasiswa turun, ngontai satu-satu. Satu UMKM dibina oleh satu mahasiswa. Sesuai dengan labelnya ini. Di bawah kontrol dari dosen pengabdian masyarakat. Alhamdulillah, tahun ini, ya, yang C ini menurut data yang sudah masuk ke saya, 90% UMKM itu sudah bersedia untuk mengurus NIB. Kenapa saya bilang bersedia? Ada yang nggak bersedia. Kenapa? Ada pajak ini Pak Fakih, NPWP. Ya. Dan ini wajib mereka itu inginnya begini, Pak Gun, Bapak ini berdosa loh. Kok saya berdosa? Saya memang banyak. Bapak itu menghalangi saya untuk melakukan sertifikat halal, tapi disuruh ngurus NIB nggak mau, ngurus izin edar nggak mau. Begitu Pak Fakih. Mintanya itu dari ITS mengeluarkan sertifikat halal, apalagi begitu. Akhirnya saya rayu. Oke, way out-nya saya kasih ini saja. Kalau jenengan semua bersedia mengikuti proses ini, begitu ya. Itu ketika mendapatkan logo binaan halalitas juga tidak mudah Pak Fakih. Jadi mereka benar-benar harus mau begitu seperti ini. Ini semuanya dibayari ITS Pak Fakih dari dana itu. Oh ya. Kita sama jelas gitu. Nah, kalau sudah pendampingan ini 2 sampai 3 bulan ada rekomendasi. Ini tergantung dari levelnya, capaiannya dari pelaku usaha. Kalau misalkan tahun ini dia hanya sampai B, dari C sampai B, tahun depan kita lanjutkan Pak Fakih, berkelanjutan dan kita tinggal. Kita punya data. Nah, semuanya itu biasanya awal-awal tahun 2020 itu awal-awal kami membina, turun ke lapangan itu banyak cacian dan sebagainya karena tadi nggak mau mengeluarkan sertifikat halal dan sebagainya. Terus tahun 2020 kita umumkan ya, yang nurut tadi 126 ada berapa yang sudah siap itu mendapatkan QR code ini terhubung dengan website PKH. Terus kemarin ada 16 UMKM
punya kesempatan untuk ngirim sampel ke luar negeri. Mereka akhirnya berbondong-bondong itu daftar ke ITS sebagai binaan. Nggih, ngaten saja Pak. Nggih, matur nuwun. Baik, Monggo Pak Budi. Nggih, matur nuwun. Ustaz Fakih. Baik, mau tanya Prof Gun terkait dengan pentingkah halal, kan di situ yang nomor 2 kan peluang bisnis ya Prof Gun. Jadi kalau di sini ada kepercayaan, kemudian daya saing dan ekspor ya. Tapi yang saya lihat ya, yang semangat tuh malah yang punya produk-produk besar ya. Jadi seperti Indofood dan lain-lainnya. Jadi mereka itu kalau dari hal daya saing juga ekspor tuh mereka sangat kuat ya. Nah, kalaupun mohon maaf saya sebut ya misalnya Sakinah saja ya sebenarnya kan sudah ada produk minuman kayak Santri ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan produknya mereka baik itu minyak goreng, susu, kemudian macam-macam makanan ya dan minuman itu yang punya kan ya mohon maaf ya mungkin bukan kita lah istilahnya ya. Nah, itu kira-kira gimana Prof Gun? Jadi yang semangat malah justru mereka ya, bukan kita ya. Terus yang kedua, kita kan katanya mau ekspor, tapi lebih banyak impor daging. Nah, impor daging yang kita terima itu sudah ada sertifikat halalnya enggak, Prof Gun? Ya gitu aja 2 pertanyaan, matur nuwun. Iya Pak, pertanyaannya mudah, jawabannya susah Pak. Kenapa? Karena sudah masalah ekonomi dan sebagainya tadi kok besar dan itu ya kecil. Lah, enggak Pak. Jadi saya sendiri juga sering diundang ya komunitas yang non Muslim pengusaha-pengusaha itu untuk bicara masalah halal, potensi halal. Saya katakan ke mereka bahwa industri halal ini bukan hanya miliknya orang Islam. Ya, siapapun boleh berbisnis masuk dalam menikmati kue halal ini asalkan sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan. Contoh misalkan saya ini non muslim dari Taiwan misalkan begitu Pak. Kemudian saya ingin punya usaha di Indonesia, apakah boleh? Boleh Pak. Asalkan saya mendirikan usaha itu ya, misalkan tangan gitu ya, atau kue-kuean itu memenuhi semua sistem manajemen yang ditetapkan oleh peraturan oleh pemerintah yang berlaku. Tadi sistem produk halalnya, kemudian izin edarnya boleh Pak. Penilaian halalnya ada, pokoknya semua urutan itu ada, maka sertifikat halal akan keluar. Itu yang pertama. Soalnya kapan dari itu ada menganggap bahwa halal ini hanya untuk orang Muslim. Kami nggak boleh untuk masuk ke sini. Oh boleh. Yang punya kawasan industri halal Serkan Lok itu adalah Kohadi Pak. Itian-itian kaya cocongwan Pak ya. Nah, seperti itu. Itu alhamdulillah sekarang sedang proses ya. Itu proses itu sudah dipush oleh Bu Gubernur juga segera terwujud kawasan sana menjadi kebanggaan tersendiri Jawa Timur gitu. Semoga itu bisa menjawab Pak ya yang pertanyaan. Kalau yang impor daging gimana Prof? Nah, impor daging ini agak rumit Pak. Karena stok daging kita itu sedikit Pak masalah protein ini ya. Jadi tadi yang di Pak Wapres kan bilang kembangkan riset halal dan substitusi impor ya. Kita nggak bisa menghilangkan impor. Kenyataan di lapangan demikian, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan, makanya Pak Wapres mengatakan substitusi, sebisanya begitu, substitusi. Daging kan sebetulnya masalah kebutuhan protein, Pak. Kita masih belum mandiri Pak di kebutuhan protein ini. Contoh lagi, jangankan daging, tempe, kedelai juga impor, Pak. Tempe itu, saya bangga makan produk deso, tempe. Saya bilang begitu awalnya itu, diprotes. Keliru Pak Kun. Kedelai itu US. Impor. Iya, impor. Waduh, susah ini begitu. Oke, ngatan Pak. Jadi yang bisa kita sarankan adalah mencoba untuk substitusi Pak. Terus kemudian mereka masuk itu bagaimana? Ya, mereka masuk ke Indonesia kayak daging impor kalau resmi itu sudah melalui MUI sertifikat halal.
Ya, sudah melalui itu. Dan mereka dilengkapi dengan dokumen. Meskipun kan nggak mungkin Pak. Kalau kemarin ada UMKM yang nanya ke kami ya, konsultasi ke PKITS. Ini beliaunya ini catering. Beliau sangat mempunyai kebijakan halal ya. Jadi semua supplier ke dia itu dikasih tahu saya ini menerapkan kebijakan halal. Jadi semua supplier diminta sertifikat halalnya, begitu. Kemudian dia beli dagingnya itu di toko gerai terbesar, ada gerai besar di sini di wilayah Surabaya. Ya, kemudian nanya ke saya, Pak Gun, gimana? Daging itu kan nggak ada stempelnya, Pak. Bungkusnya stempelnya kan nggak ada, atau Pak? Nggak ada daging itu. Kemudian saya gimana saya cara mendapatkannya? Saya kasih tahu, Bu, kalau daging memang nggak ada stempelnya itu biasanya, kan dia raw begitu ya. Nah, cuman kalau semuanya itu ada dokumennya, tertulis berarti tempel di belakangnya itu loh Pak, di belakang biasanya ada. Kemudian atau disimpan oleh yang penjualnya. Jenengan tanya kepada toko itu, toko besar Pak. Gitu. Ketika nanya memang ada disimpan begitu, nggak perlu diambil Bu, difoto saja untuk meyakinkan, untuk ngecek sertifikat halalnya berapa, izinnya apa begitu. Ada Pak, itu ada. Nggih, sampun matur nuwun Prof Gun. Karena waktu juga nih. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Setio Gunawan atas kajiannya. Terima kasih juga kepada seluruh jamaah Masjid Manarul Ilmi ITS yang telah hadir. Sekian pengajian pada subuh hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada tutur kata dan yang kurang berkenan. Baik, kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.